Halo teman berisik, hari ini aku mau ngajak kamu untuk jelajahi warisan bersejarah yang ada di Bali. Liburan ke Bali nggak akan komplit jika kamu belum mengunjungi situs-situs bersejarah dan merasakan pengalaman spiritual seperti masyarakat lokal. Dan tempat yang paling tepat untuk menjelajahinya itu adalah di daerah Gianyar. Nggak jauh dari pusat kota Denpasar, Gianyar merupakan daerah yang terkenal akan seni dan budayanya yang kental loh. Ada banyak peninggalan sejarah yang dapat ditemui di daerah Gianyar. Salah satunya adalah Pura Goa Gajah. Kenapa sih namanya bisa Goa Gajah gitu kan? Jadi, pura ini diambil dari kata Lua Gajah yang artinya sungai gajah. Nama ini diambil dari Kitab Negara Kertagama karangan Empu Prapanca pada tahun 1365 Masehi dan artinya itu adalah tempat pertapaan yang berada di sungai. Pura Goa Gajah sendiri ini disebut-sebut telah dibangun sejak abad ke-11 Masehi loh teman berisik, dan masa tersebut merupakan masa kejayaan Majapahit yang waktu itu dipimpin oleh Hayam Wuruk, dan saat itu pula daerah ini sedang berada di bawah pemerintahan Raja Sri Bedulu. Dan sebenarnya ada banyak cerita dan warisan bersejarah yang dapat diselami di Pura Goa Gajah. Apa aja sih yang menarik di sini? Jadi sebenarnya di sini arsitekturnya itu masih dipertahankan sejak awal ditemukan loh, dan juga berbagai peninggalan sejarahnya ini menorehkan kerukunan umat beragama yang ada di Bali. Pada awalnya, Pura Goa Gajah ini ditemukan pada tahun 1923, di mana saat itu yang ditemukan adalah Arca Ganesha, patung Trilangga, dan patung Hariti. Nah, kalau untuk tiket masuk berkunjungnya sendiri, itu harganya adalah 30.000 untuk dewasa dan 15.000 untuk anak-anak. Harga tiket ini termasuk dengan kain dan selendang yang wajib dipakai ketika masuk ke kawasan pura. Nah, kalau misalkan teman berisik turun nih, teman berisik akan melihat beberapa bagian yang unik di Pura Goa Gajah. Salah satunya itu adalah goanya sendiri. Jadi, di muka goa ini akan ada ukiran Kalamakara. Ini adalah bentuk wajah raksasa yang biasanya terdapat di pintu-pintu candi. Dan kalau di sisi lainnya itu akan ada arca-arca, bahkan tempat-tempat pertapaan zaman dulu di mana ada peninggalan warisan Hindu dan Budanya loh teman berisik. Dan di sini juga ada pohon tua yang tinggi banget yang masih bertahan sampai sekarang, dan di sini suasananya itu sejuk dan damai banget loh. Nah, kalau untuk hal yang diperhatikan sebelum ke Goa Gajah itu adalah untuk perempuan tidak disarankan berkunjung jika sedang datang bulan. Dan teman berisik untuk menghargai tempat-tempat suci yang ada di Bali, teman berisik harus menjaga perkataan, pikiran, dan perbuatan ketika mengunjungi situs-situs bersejarah dan suci yang ada di Bali ya. Nah, kalau untuk teman berisik yang lapar, bisa banget mampir ke warung makan Teges yang menyajikan aneka nasi campur khas Bali. Warung ini letaknya sekitar 3 menit dari Pura Goa Gajah, dan jika teman berisik ingin menginap, akomodasi terdekat itu adalah Bali Culture Guest House yang letaknya hanya 1 kilo dari Pura Goa Gajah, dan tarif menginap per malamnya itu adalah sekitar 400.000. Oke, sampai di sini dulu ya teman berisik. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Tetap jaga prokes, stay safe and healthy ya. Bye-bye.